silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Hari ini kami akan bacakan nota perlawanan dan mohon izin kami akan bacakan dengan berdiri Yang Mulia. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bisa Pak mungkin disampaikan dulu biar bisa disimak? Kami menyimak ya Pak ya. Gini Pak, sebelum dilanjutkan kemarin di surat kuasa ada yang belum bertanda tangan, Andika. Ada hadir? Ya, Coba yang belum maju ke depan. ada Bas yang belum ada aslinya kemarin. Atas nama Muhammad Rashid, kemudian Bunga K. Masya. Dr. Lutfi, asli kemarin belum ditunjukkan. Sudah. Fotokopi. Ini bunga. Oh bunga ya. Bukan ya. Pak. Siapa? Safril. Ini nih Safril. Sudah. Yang bunga ini. Kopi belum. Oh berarti asli. Nah, sebentar ya. Bunga. Ini sambil jalan kita cek untuk kelengkapan surat kuasa, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nota perlawanan atas surat dakwaan Saudara penuntut umum yang kami beri judul Indonesia menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi dalam pusaran krisis multidimensi bangsa. Perkenanlah kami para advokat akan membacakan nota perlawanan ini dan mohon izin kami akan membacakan secara bergantian di antara 9 advokat yang lain karena naskah ini adalah hasil kerjasama 27 advokat yang telah ditunjuk oleh terdakwa Dr. Tifa. Kami akan membacakan satu persatu advokat yang telah ditunjuk oleh Dr. Tifa. Yang pertama adalah Dr. Andes Muhammad Abdullah Al-Katiri, SHMBA, Wirawan Adnan, SHMH, Dr. Muhammad Taufik, SHMH, Dr. Muhammad Lutfi, Hakim, SHMH, Ismar Safrudin, SHMH, Burhanuddin Suralaga, SH, Muhammad Fahri, SH, Dedi Suhardadi, SHSE, Deni Apriandi, SE, SHMH, Fawas Basharahil, SHMH, Ramdan Shah, SHMH, Ridwan Rahman, SH, Dr. M. Fadli Nasution, SHMH, Rifai Fadirubun, SH, Aziz Yanuar, SHMH, Tony Suhartono, SH, Andika Dian Prasetyo, SHMH, Dr. Nuraini, SST BDN, SHMH, Ewi, SH, Inung Wondo Saputro, SHMH, Erwin Ardianto Utomo, SH, Nafisullah, SH, Safril Elain, SH, Ikhwan Fahrodin, SH, Gufroni, SHMH, Bunga Kurnia Mastab, SHMH, Muhammad Rashid Ridho, SH. Kesemuanya adalah merupakan advokat yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa atau yang dikenal dengan TPDT, berkantor di Ahlina Institute
Gedung Cimandi yang berada di Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2026 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Dr. Tifa Uzia Tiasuma, tempat lahir di Yogyakarta, tempat tinggal di Apartemen Servino, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, agama Islam. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum dan pengunjung sidang yang kami. Pertama-tama izinkanlah kami, tim advokat terdakwa, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim. Terima kasih atas kesabaran, kearifan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan perlawanan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan ini pada tanggal 2 Juli yang lalu. Apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada saudara penuntut umum. Keikhlasan dan kesediaan penuntut umum yang akhirnya telah memberikan sebagian banyak berkas perkara kepada kami adalah sebuah wujud nyata dari penghormatan terhadap asas kesetaraan dalam beracara atau equality of arms. Langkah ini bukan sekedar pemenuhan prosedur administratif, melainkan fondasi utama guna terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil atau disebut dengan fair trial. Kami menyadari dalam dinamika persidangan pada agenda-agenda sebelumnya sempat terjadi riak dan sedikit ketegangan di antara kita. Dari tempat kami berada, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Percayalah, ketegangan tersebut tidak lahir dari kebencian personal, melainkan dari sebuah benturan dialektika dan ketegasan kami dalam mempertahankan hak-hak hukum terdakwa. Kita semua yang berada di ruangan ini pada hakikatnya disatukan oleh satu cinta yang sama, yaitu cinta pada tegaknya hukum dan keadilan. Majelis hakim yang kami muliakan, perlu kita sadari bersama bahwa peradilan pidana Indonesia saat ini tengah mengitari poros sejarah yang baru. Pengakuan resmi mengenai adanya sistem adversarial di Indonesia bukan lagi sekedar wacana akademis ataupun sekedar berada pada pedoman internal Mahkamah Agung seperti SEMA atau PERMA. Sistem ini telah kami adopsi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Secara eksplisit pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 25 menyatakan bahwa hakim acara pidana dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di ruang pengadilan. Norma ini menegaskan bahwa persidangan hari ini adalah sebuah panggung perimbangan. Dalam filosofi sistem adversarial, pengadilan atau majelis hakim sejatinya bertindak sebagai wasit yang netral atau imparsial. Tugas utama majelis adalah memastikan kedua belah pihak mematuhi hukum acara secara ketat. Sementara kebenaran akan muncul ke permukaan melalui pertarungan argumen yang sehat antara pihak yang mendakwa, yaitu penuntut umum, dan pihak yang menyangkal dakwaan, yaitu tim advokat terdakwa. Oleh karena itu, dalam sistem adversarial ini, majelis hakim idealnya tidak diberikan berkas perkara terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai. Mengapa? Karena berkas perkara yang disusun di tingkat penyidikan secara psikologis dan sosiologis memiliki kecenderungan yang mengarah kepada hakim bahwa terdakwa telah bersalah. Jika hakim membaca berkas tersebut sebelum mendengar fakta di persidangan, dikhawatirkan objektivitas hakim akan terdistorsi sejak awal atau akan terjadi semacam prejudgment yang pada akhirnya melahirkan peradilan yang tidak adil atau unfair trial.
Sistem ini, yaitu sistem adversarial, menghendaki agar majelis hakim menemukan dan mengetahui fakta untuk pertama kalinya justru di dalam ruangan sidang ini. Jadi murni dari apa yang terungkap secara lisan dan visual, bukan dari asumsi tertulis yang mendahulunya. Kami memahami bahwa kultur hukum kita belum sepenuhnya sampai pada tahap itu. Namun landasan filosofis itulah yang mendasari mengapa kami begitu gigih menuntut persamaan materi berkas perkara. Kami tidak meminta agar majelis hakim tidak diberikan berkas. Tetapi kami menuntut agar kami diberikan dokumen dan akses materi yang sama persis. Semata-mata agar perimbangan itu nyata, bukan fata morgana. Sebab semangat mendasar dari KUHP baru tahun 2025 adalah sebuah pesan kemanusiaan yang agung. Hukum acara pidana diciptakan bukan untuk mencari cara bagaimana secara sah menghukum seseorang, melainkan bagaimana menjaga agar jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum. Majelis hakim yang kami muliakan, mari kita jernihkan pandangan kita dan riuh rendahnya dinamika sosial di luar sana. Kami melihat ada dikotomi yang keliru dalam memandang perkara ini. Di satu sisi para pendukung Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat. Namun di sisi lain, kita bisa melihat terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum. Keinginan kami sangat sederhana, terukur, dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Ruang pengadilan yang mulia ini ternyata sengaja atau tidak telah dipersempit ruang lingkupnya. Persidangan ini ditarik menjauh dari hulu masalahnya. Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran material dari ijazah yang menjadi pokok permasalahan. Melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Persidangan ini seolah-olah dirancang untuk melompati substansi dan langsung melompat pada kesimpulan. Bagaimana mungkin seorang dihukum karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut tidak pernah dibongkar, dibuka, dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang. Menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran itu sendiri. Majelis hakim yang kami muliakan, persidangan yang menjauhkan diri dari akar kebenaran hakiki adalah sebuah peradilan yang semu. Menghukum seorang atas dasar nama baik tanpa mau menguji kebenaran faktual di balik tuduhan tersebut adalah ketidakadilan yang dipaksakan. Oleh karena itu, melalui nota perlawanan ini, dengan segala kerendahan hati, namun dengan keteguhan prinsip, yang utuh, kami mengajak majelis hakim yang mulia untuk melangkah melampaui formalitas teks undang-undang yang kaku. Kami mengajak majelis hakim yang mulia sebagai benteng terakhir keadilan untuk berani memposisikan persidangan ini bukan sebagai alat untuk menutupi kebenaran, melainkan sebagai pintu gerbang utama tempat terkuaknya kebenaran material yang sejati. Apabila persidangan ini dipaksakan hanya untuk mengadili hilir dan menolak mengadili hulu, yaitu bukti ijazah, maka demi hukum dan demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, persidangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Sebab membiarkan peradilan yang unfair berjalan sama saja dengan mencederai fajar baru hukum acara
yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Romawi 1 pendahuluan. Yang mulia Majelis Hakim dan rekan penuntut umum yang saya hormati. Bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, terdakwa dan advokatnya berhak mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Upaya hukum ini kami tempuh semata-mata demi menegakkan prinsip due process of law serta memohon perlindungan hukum atas hak-hak konstitusional terdakwa. Bahwa setelah meneliti secara seksama surat dakwaan nomor register perkara PDM dan seterusnya tertanggal 22 Juni 2026 yang terdiri dari dakwaan pertama primer dan subsidiar, dakwaan kedua primer dan subsidiar, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat, kami menemukan adanya keberatan mengenai kompetensi relatif, dasar penuntutan, serta kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan uraian surat dakwaan, sehingga nota perlawanan ini diajukan dalam kerangka pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga sepatutnya dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Romawi 2. Perlawanan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif. Bahwa asas utama kompetensi relatif dalam perkara pidana adalah locus delicti, yaitu pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Bahwa kami tim advokat terdakwa sangat keberatan atas penarikan yurisdiksi dan kewenangan mengadili yang tidak konsisten dan tidak cukup menjelaskan dasar kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 1. Kekacauan penentuan locus delicti dan domisili. Bahwa dalam surat dakwaan kedua primer, saudara penuntut umum secara jelas menguraikan bahwa locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana berada di MNC Conference Hall iNews Tower, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan asas umum yurisdiksi, maka kompetensi relatif melekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, saudara penuntut umum justru keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dengan mengutip pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang tempat tinggal sebagian besar saksi, lalu secara sepihak menarik kesimpulan sepihak bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang. Konstruksi berpikir saudara penuntut ini sudah mengalami lompatan logika yang keliru dan fatal. Apabila penuntut umum hendak menyimpang dari asas umum locus delicti dengan menggunakan dasar pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka surat dakwaan wajib menguraikan secara konkret, rigid, dan limitatif mengenai alasan mengapa tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih relevan dan lebih dekat dibanding pengadilan negeri tempat tidak pidana didalilkan terjadi. 2. Ketidakjelasan dasar penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui SK KMA. Bahwa kebingungan saudara penuntut umum memuncak ketika tiba-tiba memaksakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mendasarkan pada pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Yungto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114 dan seterusnya, tanggal 22 Juni 2026. Patut dicermati, SK KMA tersebut secara limitatif dan spesifik menuju PN Jakarta Timur untuk mengadili perkara atas nama Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan. Hal ini adalah pelanggaran terhadap azas delegatus non protes delegale, bahwa apabila SK KMA nomor 114 tahun 2026 dijadikan dasar kompetensi relatif PN Jakarta Timur, penuntut umum wajib menunjukkan bahwa SK KMA tersebut secara tegas mencakup perkara terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma, bukan hanya perkara atas nama Dr. KRMT Rosuryo Noto Diprojo DKK. Selain itu, penuntut umum wajib menguraikan hubungan perkara, dasar penggabungan, atau alasan penunjukan PN Jakarta Timur secara konkret di dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma
diajukan dalam berkas perkara tunggal yang terpisah dan berdiri sendiri, memaksakan perluasan yurisdiksi PN Jakarta Timur terhadap terdakwa dengan cara menumpang pada SKKMA subjek hukum lain adalah tindakan penyelundupan hukum yurisdiksi yang mencederai asas kompetensi relatif. Bahwa surat dakwaan tidak konsisten dalam membangun dasar kompetensi relatif. Sebagian uraian menuju Jakarta Pusat, sebagian menuju Jakarta Selatan, tetapi kesimpulannya menarik kewenangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa uraian yang cukup mengenai syarat pasal 165 dan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara relatif tidak berwenang mengadili terdakwa. Romawi 3. Perlawanan surat dakwaan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dasar dakwaan setelah adanya pencabutan pengaduan dan penghentian perkara terhadap terlapor lain. Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati rekan penuntut umum, bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hak menuntut dari negara telah gugur demi hukum. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan ayat 1, dalam hal tertentu pelaku tidak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Ayat 2, tidak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Bahwa KUHP baru secara tegas menyatakan tidak pidana penghinaan sebagaimana pasal 433, pasal 434, dan pasal 436 sampai pasal 438 tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tidak pidana. Bahwa pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menyatakan bahwa pengaduan dalam KUHP baru harus diajukan dalam tenggang waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tidak pidana apabila ia bertempat tinggal di Indonesia atau 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menyatakan pengaduan juga dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pengaduan diajukan, dan pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta prosedural sebagai berikut. Satu laporan untuk semua terlapor. Bahwa kasus Aqua bermula dari laporan polisi dan atau aduan yang diajukan oleh saudara Joko Widodo terkait isu keabsahan ijazah. Laporan tersebut diajukan sebagai satu kesatuan laporan terhadap beberapa orang terlapor, total 8 orang terlapor, termasuk saudara Egy Sujana, saudara Damai Harilubis, saudara Rismon Simanjuntak, dan terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. 2. Adanya perdamaian dan penerbitan SP3 terhadap terlapor lain. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2026, saudara Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis telah mengadakan pertemuan apa yang disebut silaturahmi kedamaian dengan saudara Joko Widodo di Solo yang ditindaklanjuti dengan penyerahan permohonan restoratif justice pada tanggal 10-12 Januari 2026. Pada tanggal 15 Januari 2026, penyidik Polda Metro Jaya resmi mengabulkan permohonan tersebut dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan tentang setelah adanya pencabutan laporan atau aduan secara resmi oleh pelapor. 3. Berlakunya pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan asas Ondelbarheid van Klah bahwa rumpun pasal pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut atau absolute klah delik. Dalam doktrin hukum pidana yang universal berlaku asas Ondelbarheid van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan. Artinya, aduan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah atau splitsing. Hal ini dipertegas secara hukum material formal dalam pasal 79 ayat 4 Undang-Undang 20 Nomor 20 Tahun 2025 atau KUH baru yang menentukan bahwa pencabutan laporan terhadap salah satu terlapor dalam laporan yang sama otomatis berakibat pada gugurnya laporan terhadap seluruh terlapor lainnya. Konsekuensi logis dicabutnya laporan terhadap saudara Egy Sujana dan kawan-kawan adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan termasuk terhadap terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan.
Selanjutnya, pasal 79 ayat 5 menentukan bahwa setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Dengan demikian, apabila dalam laporan yang sama telah terjadi pencabutan pengaduan dan penghentian perkara terhadap sebagian terlapor, penuntut umum wajib menjelaskan mengapa dasar penghentian tersebut tidak berlaku terhadap terdakwa, terutama apabila objek laporan, korban atau pelapor, dan rangkaian peristiwa yang didalilkan adalah sama. Bahwa pasal 79 ayat 5 menyatakan setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dibaca secara sempit hanya sebagai administrasi penyidikan terhadap nama tertentu apabila substansi pengaduan dan nomor laporan adalah satu kesatuan. Setidak-tidaknya penuntut umum wajib menjelaskan mengapa pencabutan pengaduan dalam delik aduan absolut dapat dipilah untuk sebagian orang tetapi dipertahankan terhadap terdakwa. Bahwa apabila penuntut umum berdalih bahwa terdapat unsur delik biasa seperti pasal 32, 35 Undang-Undang ITE atau hoax, maka penuntut umum telah melakukan rekayasa kualifikasi atau dwelling in the kualifikasi, bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, putusan MA nomor 176K/PIT/2021 atau prinsip umum, suatu perkara yang bermula dari laporan polisi sebagai delik aduan atau pencemaran nama baik tidak dapat ditarik paksa menjadi delik biasa hanya karena pengadu mencabut laporannya. 4. Bahwa substansi laporan aku murni sengketa kehormatan pribadi, yaitu ijazah mantan presiden. Jika penuntut umum memaksakan kualifikasi delik biasa untuk menghindari asas odel barhead panklah, maka surat dakwaan tersebut cacat formil karena melampaui batas objek laporan polisi atau ultra petita, melenceng dari laporan awal. Pengaduan tidak boleh diposisikan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik jabatan atau lembaga. Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati rekan penuntut umum. Bahwa putusan MK nomor 105/PUU 2022 tahun 2024 menafsirkan frasa orang lain dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE sebagai individu atau perorangan dan mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Bahwa putusan MK nomor 105/PUU 22 tahun 2024 juga menafsirkan frasa suatu hal dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik atau nama baik seseorang. Tidak berlaku jika yang direndahkan kehormatan atau nama baiknya adalah pejabat publik atau korporasi. Bahwa karena perkara aku berkaitan dengan pernyataan, pertanyaan, penilaian, atau kritik terhadap isu ijazah seorang mantan presiden sebagai pejabat publik atau korporasi, maka penuntut umum wajib memisahkan secara tegas apakah dakwaan ditujukan terhadap kehormatan pribadi saudara Joko Widodo sebagai individu, korporasi, atau pejabat publik, justru terhadap jabatan atau riwayat jabatan atau isu publik yang tidak boleh diperlakukan sebagai objek pencemaran nama baik secara kabur. Bahwa putusan MK nomor 013022/PUU 4 2006 telah menyatakan pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena rentan mengaburkan kritik dengan penghinaan serta menghambat kebebasan menyatakan pendapat. Angka 5, pelanggaran asas similia similibus. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tindakan saudara penuntut umum yang telah melanjutkan penuntutan terhadap terdakwa, sementara terlapor lain dalam satu laporan yang sama telah dihentikan atau SP3 demi keadilan restoratif merupakan bentuk penegakan hukum yang diskriminatif atau tebang pilih. Berdasarkan asas similia similibus, perkara yang sama harus diputus dengan cara yang sama, hak menuntut terhadap terdakwa telah gugur dan dakwaan tidak dapat diterima atau need on verklaard.
Penuntut umum harus menjelaskan secara terang benderang dasar hukum tetap dilanjutkannya penuntutan terhadap terdakwa, sementara terhadap terlapor lain dalam laporan dan objek yang sama telah dilakukan penghentian penyidikan. Tanpa penjelasan tersebut, surat dakwaan mengandung cacat mengenai dasar penuntutan dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Saya lanjutkan yang mulia. Romawi 4, perlawanan surat dakwaan batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas, obskur libel. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan wajib memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut batal demi hukum. 41. Pelanggaran nyata terhadap asas legalitas kurung buka kurung tutup non retroaktif. Bahwa saudara penuntut umum menyatakan tempus delikti perbuatan terdakwa terjadi pada kurun waktu Maret hingga Mei 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru belum berlaku efektif. Baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yakni tanggal 2 Januari 2026. Maka berdasarkan pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan aturan peralihan, hukum yang berlaku pada saat tempus delikti adalah KUHP lama, Wetboek van Strafrecht, Zungto Undang-Undang ITE tahun 2024. Bahwa saudara penuntut umum tidak menguraikan sama sekali alasan peralihan rezim hukum atau transitional law dan pengabaian asas leg meteor atau asas penggunaan hukum yang lebih ringan bagi terdakwa, saudara penuntut umum memaksakan pasal KUHP baru untuk perbuatan tahun 2025 adalah pelanggaran absolut terhadap pasal 1 ayat 1 KUHP baru nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa saudara penuntut umum justru menjerat perbuatan tersebut menggunakan pasal 434 ayat 1 dan pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut menggunakan tentang KUHP baru. Perlu diingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki masa transisi 3 tahun dan berlaku secara efektif mengikat pada awal Januari 2026. Penggunaan ketentuan material KUHP baru untuk mengadili peristiwa hukum tahun 2025 adalah pelanggaran terhadap asas legalitas, lex temporis delicti, hukum tidak boleh berlaku surut. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE menyatakan pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 berlaku sampai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga norma pencemaran nama baik elektronik yang berlaku pada tempus Maret hingga Mei 2025 adalah rezim Undang-Undang ITE 2024, bukan KUHP 2023 yang baru efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE menyatakan pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 berlaku sampai, mohon maaf yang mulia, ini paragraf yang sama. Saya lanjutkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 karena tempus delikti yang didakwakan terjadi pada Maret sampai Mei 2025. Penggunaan pasal 434 ayat 1, jungto pasal 441 ayat 1, jungto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap peristiwa tahun 2025 harus diuji berdasarkan asas legalitas dan asas lex temporis delicti. Bahwa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan
bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian, KUHP baru tidak dapat dipakai untuk memperluas dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang didalilkan sebelum KUHP baru berlaku. Bahwa masalah pokok dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat bukan semata-mata penggunaan Undang-Undang ITE, melainkan penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap perbuatan yang didalilkan terjadi pada tahun 2025. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan KUHP baru sama-sama baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, penggunaannya terhadap peristiwa Maret sampai Mei 2025 harus diuji berdasarkan asas legalitas dan leg temporis delicti. 42. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum, dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa saudara penuntut umum menguraikan tentang waktu yang sangat luas, Maret sampai dengan Mei 2025, untuk merangkum 28 unggahan media sosial yang berbeda, platform, akun, dan tanggal, maka surat dakwaan bercampur berbagai unggahan, platform, akun, tanggal, dan pihak yang berbeda tanpa menguraikan secara cermat hubungan masing-masing perbuatan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 43. Lokus delikti tindak pidana cyber. Bahwa dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang menyangkut tindak pidana cyber berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemahaman yang presisi mengenai lokus delikti atau tempat terjadinya tindak pidana dan tempus delikti waktu terjadinya tindak pidana adalah syarat mutlak yang bersifat kumulatif guna menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan. Bahwa saudara penuntut umum dalam surat dakwaan nomor rek perkara PDM-133-M.1-14-2-06-2026 telah secara nyata mengacaukan penentuan lokus delikti dan tempus delikti dengan cara merangkum 28 unggahan media sosial dari berbagai platform, akun, dan tanggal yang berbeda dalam rentang waktu yang sangat luas, Maret sampai dengan Mei 2025. Pengacauan ini tampak sengaja dilakukan guna memaksakan yurisdiksi yang tidak sesuai dengan fakta material, sehingga membuat dakwaan menjadi kabur atau obscure libel. Bahwa dalam doktrin hukum pidana cyber terdapat garis demarkasi hukum yang tegas yang kita kenal sebagai asas uploader atau pemuat konten dan asas downloader atau pengakses pengunduh konten. Bahwa untuk menentukan dan menguji kebenaran tentang teori lokus delikti di ruang cyber, saudara penuntut umum di dalam surat dakwaannya wajib hukumnya menguraikan secara jelas, cermat, dan transparan mengenai anatomi hubungan teknis digital sebagai berikut. 1. Di mana perbuatan memuat atau upload berita atau konten media sosial yang dipermasalahkan tersebut secara fisik dilakukan. 2. Di mana tempat atau server atau lokasi real akses internet memuatnya berita tersebut pertama kali. 3. Oleh siapa berita atau konten tersebut diunduh atau didownload. Dan yang keempat, di mana lokasi geografis real ketika berita atau konten tersebut kemudian diunduh dan diterima oleh pelapor. Bahwa uraian kronologi digital tersebut sangat esensial, mengingat pengguna internet yang atau viewer yang melihat atau yang mengunduh downloader secara pasif tidak secara otomatis memindahkan lokus delikti perbuatan ke tempat di mana mereka mengakses konten tersebut kecuali terdapat pembuktian unsur niat jahat atau mens rea dan tindakan aktif actus reus untuk mentransmisikan ulang. Izin yang mulia untuk melanjutkan. Penerapan hukum dan teori pada kasus konkret Kara Akuo
bahwa apabila teori locus delicti siber melalui asas uploader dan downloader di atas diterapkan secara objektif pada perkara terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma, maka penentuan kompetensi relatif pengadilan wajib dikembalikan pada fakta di mana kejadian mengakses, mengunggah, atau di mana akibat materialnya secara nyata diterima oleh pelapor. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, apabila pelapor Saudara Joko Widodo melihat, mengunduh, download, atau menerima informasi konten yang dipersoalkan tersebut berada dalam radius wilayah teritorial hukum Jakarta Selatan, maka secara hukum locus delicti sah dari peristiwa pidana ini mutlak berada di wilayah hukum Jakarta Selatan. Bahwa konsekuensi yuridis dari penerapan asas ini mengikat pada kewenangan relatif aparat penegak hukum, di mana laporan polisi sepatutnya diproses melalui Kepolisian Resor Jakarta, Kepolisian Resor Kota Poresta Jakarta Selatan, dan persidangannya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa proses penyidikan dan penuntutan dalam perkara Akuo tidak dapat ditarik atau dilimpahkan secara sepihak ke Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya atau dipaksakan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 84 KUHP. Bahwa asas uploader dan downloader ini merupakan doktrin khusus, lex specialis, yang senantiasa menyertai konstruksi pasal-pasal cyber dalam Undang-Undang ITE, demi menjamin asas kepastian hukum, legal certainty, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, berupa pemilihan forum pengadilan secara sepihak, forum shopping oleh penuntut umum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, karena surat dakwaan penuntut umum terbukti gagal menguraikan perihal asas uploader dan downloader secara jelas, guna menguji teori locus delicti, maka surat dakwaan tersebut cacat formil, kabur, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Akuo. 4.4. Pencampuran perbuatan pihak ketiga ke dalam dakwaan terdakwa. Bahwa dari 28 unggahan media sosial yang dijadikan dalil dalam surat dakwaan oleh saudara penuntut umum, sendiri mengakui dalam dakwaannya bahwa hanya 5 unggahan yang merupakan perbuatan terdakwa. Sementara 23 unggahan lainnya adalah milik pihak ketiga seperti akun @EgiSujana Channel, @Sianiparismon, @Abraham Samad Speak Up, dan lain-lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan terdakwa. Memasukkan perbuatan orang lain ke dalam dakwaan terdakwa melanggar asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual, Strafsonderschuld, dan membuat dakwaan menjadi menyesatkan atau misleading. Bahwa surat dakwaan harus menjelaskan apakah unggahan pihak ketiga tersebut ditempatkan sebagai perbuatan terdakwa, alat bukti konteks, rangkaian perbuatan bersama, atau bentuk penyertaan. Jika dimaksudkan sebagai rangkaian perbuatan bersama, surat dakwaan wajib menguraikan bentuk kontribusi terdakwa, hubungan kehendak, hubungan kausal, dan dasar pertanggungjawaban pidana individual terdakwa. Tanpa uraian tersebut, dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. 4.5. Mencampur adukan dua rezim hukum pidana material berbeda. Bahwa bukan semata-mata penggunaan KUHP lama dan KUHP baru dalam satu berkas, melainkan tidak jelas dasar lex temporis delicti untuk setiap dakwaan. Untuk peristiwa yang didalilkan terjadi pada tahun 2025, penuntut umum wajib menunjukkan dasar hukum pidana material yang telah berlaku pada saat perbuatan dilakukan, bukan norma yang baru berlaku pada 2 Januari 2026. Bahwa dalam satu berkas dakwaan yang sama, saudara penuntut umum menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru pada dakwaan pertama dan ketiga, namun menggunakan pasal 310 ayat 1 KUHP lama pada dakwaan kedua subsidiar untuk peristiwa yang beririsan. Pencampuran dua poros hukum material yang berbeda sifat dan masa berlakunya ini merugikan hak terdakwa. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan penuntut umum dalam menentukan hukum pidana material yang berlaku terhadap tempus delicti yang sama. Bahwa apabila penuntut umum hendak menggunakan KUHP 2023 setelah 2 Januari 2026 terhadap perbuatan tahun 2025,
penuntut umum wajib menguraikan dasar hukum transisional, asas leg meteor, dan hubungan antara Undang-Undang ITE 2024 dengan KUHP 2023 secara cermat. Bahwa ketiadaan uraian transisional tersebut membuat dakwaan melanggar asas legalitas dan menimbulkan ketidakjelasan hukum yang merugikan hak pembelaan terdakwa. Bahwa penggunaan pasal 126 ayat 1 KUHP baru mengenai perbuatan berlanjut tidak cukup hanya dicantumkan dalam rumusan pasal dakwaan saja. Surat dakwaan wajib menguraikan mengapa perbuatan-perbuatan yang didalilkan yang terdiri dari berbagai unggahan lintas akun, lintas platform, lintas tanggal, dan lintas konteks dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Tanpa uraian tersebut, dakwaan kabur karena tidak menjelaskan dasar penghubung antara perbuatan yang dijadikan satu rangkaian dakwaan. 4.6. Cacat hukum akibat rekayasa prosedural, overcharging, dan ketiadaan hasil audit digital forensik, cacat uraian unsur pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Bahwa saudara penuntut umum telah melakukan kekeliruan fatal overkualifikasi dengan mencampur adukan antara delik aduan absolut dengan delik biasa. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang ITE menyebutkan: 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Izin dilanjutkan. Bahwa unsur mengubah, menambah, mengurangi, kemudian melakukan transmisi sebagaimana diatur di pasal 32 dan dalam tanda kutip membuat informasi elektronik seolah-olah otentik sebagaimana diatur di pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah delik formil material yang mensyaratkan pembuktian ilmiah atau secara scientific crime. Bahwa penuntut umum telah gugur di dalam mendalihkan unsur ini karena tidak melampirkan berita acara pemeriksaan atau BAP ahli forensik digital dari Barreskrim Polri ataupun laboratorium yang terakreditasi, baik berupa print screen atau tangkapan layar dan tidak memiliki nilai pembuktian forensik. Untuk membuktikan adanya manipulasi source code, metadata, dan digital footprint, ketidakhadiran alat bukti ilmiah ini membuat dakwaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kabur, spekulatif, dan tidak cermat atau obscure libel. Bahwa pengenaan pasal yang berlebihan atau overcharging adalah bentuk rekayasa prosedural atau procedural engineering atau abuse of process yang sengaja dipasang dengan ancaman hukuman tinggi semata-mata untuk merampas kemerdekaan terdakwa dalam artian agar dapat menahan dan melompati kewajiban mediasi keadilan restoratif atau yang kita mengenalnya sebagai restoratif justice. Tindakan ini tentu saja menabrak semangat hukum pidana sebagai upaya terakhir atau kita mengenalnya sebagai ultimum remedium. Pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diikuti uraian konkret mengenai perbuatan teknis yang didakwakan kepada terdakwa. Tanpa uraian tersebut, surat dakwaan tidak memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
bahwa dakwaan mengenai pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memanipulasi, mengubah dokumen elektronik, kabur, dan prematur secara material. Hal ini mengingat segala perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan merupakan perbuatan penyampaian pendapat. Bahwa saudara penuntut umum tidak melampirkan atau mendasarkan dakwaannya pada alat bukti ilmiah dasar yang secara sah berupa hasil audit forensik digital dari laboratorium yang sudah bersertifikasi yang membuktikan adanya jejak digital atau digital footprint, manipulasi data primer oleh terdakwa tanpa bukti ilmiah konkret tersebut, berlaku asas conditio sine qua non bahwa dakwaan ini kehilangan landasan hukum yang objektif. Bahwa alat bukti laboratoris atau forensik digital yang dirujuk dalam surat dakwaan tidak diuraikan secara konkret sebagai pembuktian perbuatan teknis terdakwa berupa mengubah apa yang dimaksudkan mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana unsur pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data tersebut otentik sebagaimana unsur pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat dakwaan seharusnya menguraikan secara konkret dokumen elektronik apa yang menjadi objek, siapa pemilik atau penguasa sah dokumen tersebut, tindakan teknis apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan tindakan teknis itu dilakukan, perangkat atau akun apa yang digunakan, kemudian perubahan data atau metadata apa yang terjadi, dan bagaimana tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 32 atau pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Uraian berupa unggahan, komentar, atau penyampaian pendapat tidak otomatis sama dengan perbuatan teknis memanipulasi atau melakukan perubahan dokumen elektronik. Ketiadaan legal standing pelapor dan kekeliruan nyata atas objek dakwaan, error in objecto di dalam penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1. Bahwa saudara penuntut umum di dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara dogmatis, esensi filosofis dan yuridis pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan kedaulatan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan yang mana objek tersebut merupakan dalam tanda kutip milik orang lain atau milik publik. 2. Bahwa di dalam doktrin hukum pidana cyber, sifat mutlak kepemilikan atau ownership possessory right atas suatu informasi atau dokumen elektronik ditentukan oleh karakteristik digitalnya yang mengalami dematerialisasi atau dematerialization, berbeda dengan dokumen analog atau fisik yang pembuktian kepemilikannya bersandar pada penguasaan fisik secara nyata atau korpus. Dokumen elektronik dinilai berdasarkan hak akses legal metadata, autentikasi sistem, dan hak kekayaan digital yang melekat pada kreator atau pemegang akun yang memproduksi dokumen tersebut secara elektronik. Dilanjutkan rekan kami. Tiga, bahwa dalam perkara akuo, objek informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dipersoalkan dan dijadikan basis dakwaan oleh saudara penuntut umum secara nyata dan sah merupakan milik saudara Dian Sandi, bukan milik saudara Joko Widodo.
berdasarkan prinsip kedaulatan digital, digital sovereignty, hak eksklusif untuk merasa dirugikan, mempertahankan integritas dokumen, atau melakukan tuntutan hukum atas manipulasi data elektronik atau data interference berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE mutlak berada pada subjek hukum yang memiliki hubungan langsung sebagai pemilik atau pengendali sah dari dokumen elektronik tersebut, the legitimate data controller owner, yaitu saudara Dian Sandi. 4. Bahwa dengan demikian konstruksi dakwaan saudara penuntut umum telah terjebak ke dalam kekeliruan yang sangat mendasar mengenai objek perkara, error in objecto. Saudara penuntut umum telah menyamakan kedudukan antara orang yang disebut namanya di dalam dokumen analog dengan pemilik sah dari entitas dokumen elektronik itu sendiri, cyber. Kekeliruan konseptual ini melanggar asas lex specialis derogat lex generali, di mana karakteristik hukum cyber yang berbasis pada data ownership diabaikan demi memaksakan kepentingan pelaporan. 5. Bahwa karena dokumen elektronik tersebut secara yuridis, teknologis bukan merupakan milik saudara Joko Widodo, maka demi hukum, saudara Joko Widodo tidak memiliki kapasitas atau persona standing in judicio maupun legal standing, hak gugat atau hak lapor untuk bertindak sebagai korban langsung ataupun pelapor yang sah dalam menggerakkan ketentuan pidana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap terdakwa. 6. Bahwa ketiadaan legal standing pada pelapor dan adanya cacat error in objecto pada surat dakwaan mengakibatkan hak menuntut dari saudara penuntut umum menjadi gugur karena tidak didasarkan pada subjek hukum korban yang valid, legitimate victim. Akibat hukumnya, surat dakwaan saudara penuntut umum harus dinyatakan cacat formil, tidak dapat diterima, need of verlag, dan batal demi hukum. Catatan atau anotasi. Esensi akademis dari argumen di atas didasarkan pada konsep bahwa pasal 32 Undang-Undang ITE adalah bentuk perlindungan terhadap data integrity, integritas data, bukan perlindungan terhadap nama baik atau penghinaan atau fitnah. Karena yang dilindungi adalah datanya, maka yang berhak melapor hanyalah pemilik data tersebut, saudara Dian Sandi. Saudara Joko Widodo tidak bisa menggunakan pasal 32 karena dia bukan pemilik data atau dokumen tersebut sehingga terjadi error in objecto. 4.7 Pelanggaran terhadap hak imunitas hukum. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Bahwa pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 juga memperluas hak perlindungan dalam kasus tertentu kepada ahli, termasuk orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana. Bahwa sepanjang pernyataan terdakwa diberikan dalam kapasitas sebagai saksi, pelapor, ahli, atau pihak yang memberikan keterangan atau analisis untuk kepentingan pro justisia secara beritikat baik, penuntut umum wajib menguraikan mengapa pernyataan tersebut tidak termasuk aktivitas yang dilindungi hukum. Bahwa kegagalan menguraikan konteks pro justisia tersebut menjadikan dakwaan prematur, tidak cermat, dan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan cacat formil karena penuntut umum gagal mendalilkan unsur melawan hukum berdasarkan fakta yang diuraikan penuntut umum sendiri. Terdakwa memberikan keterangan dalam gelar perkara khusus Barreskrim Polri pada tanggal 9 Juli 2025. Bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan imunitas absolut bagi saksi atau ahli.
tindakan penuntut umum mendakwakan perbuatan yang secara eksleg berdasarkan undang-undang dilindungi dan diperintahkan oleh hukum acara pidana, membuktikan bahwa penuntut umum salah sasaran, error in persona, error in objectum, dan dakwaan harus dikesampingkan demi hukum atau NO. Bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum telah mengabaikan fakta hukum primer mengenai status kedudukan hukum terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma yang memicu pelaporan pidana ini. 1. Kedudukan terdakwa sebagai saksi fakta. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2025, terdakwa diajukan secara sah sebagai saksi fakta dalam pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Surat dakwaan mendalilkan tempus delicti Maret sampai Mei 2025. Argumentasi perlindungan saksi harus ditempatkan secara hati-hati. Perlindungan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terutama relevan terhadap laporan, keterangan, dan partisipasi terdakwa dalam proses pro justisia, bukan otomatis terhadap seluruh pernyataan publik sebelum forum pro justia tersebut. 2. Perlindungan hukum pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa setiap menyampaikan pendapat, hasil analisis keilmuan, dan observasi di hadapan penyidik Polri yang bersifat pro justisia dilindungi secara absolut oleh pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang menegaskan bahwa saksi dan ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan atau kesaksian atau keterangan yang diberikannya. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan atau ahli dalam forum pro justisia memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Oleh karena itu, sepanjang pernyataan atau analisis terdakwa diberikan dalam kapasitas sebagai saksi, pendumas, atau ahli dalam proses hukum yang sah, tindakan penuntutan terhadapnya harus diuji secara ketat agar tidak berubah menjadi intimidasi hukum terhadap saksi atau ahli. 3. Miscarriage of justice, peradilan sesat, risiko intimidasi hukum terhadap saksi atau ahli, mengkriminalisasi metode keilmuan dan kesimpulan analitik seorang ahli di dalam forum resmi kepolisian merupakan pelanggaran berat terhadap asas kebebasan akademik dan hak imunitas ahli. Dakwaan yang lahir dari pengabaian hak imunitas ini cacat hukum sejak dalam kandungan Netsit van Rehweg. Apabila penuntutan ini pada substansinya merupakan respon terhadap keterangan, laporan atau analisis yang diberikan terdakwa dalam proses pro justisia, maka penuntutan tersebut patut dinilai sebagai penuntutan yang prematur atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sampai terdapat kejelasan mengenai pokok perkara yang dilaporkan. 4.8. Dakwaan gagal membedakan kritik atau penilaian kepentingan umum dari serangan kehormatan pribadi. Bahwa pasal 45 ayat 7 Undang-Undang ITE 2024 menyatakan perbuatan pasal 45 ayat 4 tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Bahwa penjelasan pasal 45 ayat 7 Undang-Undang ITE 2024 menyatakan kepentingan umum mencakup perlindungan kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, termasuk kritik sebagai pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Bahwa pasal 433 ayat 3 KUHP baru juga menyatakan perbuatan pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Bahwa pedoman implementasi Undang-Undang ITE menegaskan kritik, penilaian, dan hasil evaluasi tidak semestinya diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau mencemarkan nama seseorang. Bahwa isu keaslian ijazah seorang mantan presiden merupakan isu yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga penuntut umum wajib menguraikan secara spesifik mengapa pernyataan terdakwa merupakan serangan kehormatan pribadi
bukan kritik, penilaian, pertanyaan, atau hasil evaluasi dalam ruang kepentingan umum. Bahwa dengan demikian, keberatan terdakwa tidak hanya menyangkut pembuktian pokok perkara, melainkan terutama menyangkut kewenangan mengadili, dasar hukum penuntutan, asas legalitas, serta kecermatan dan kejelasan surat dakwaan. Keseluruhan cacat tersebut berada dalam ruang lingkup perlawanan sebagaimana pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Lanjut. Bismillah. 5.1. Perlawanan atas dakwaan penuntut umum yang menjadikan produk jurnalistik sebagai objek pidana. 5.1. Kekeliruan mendasar, pencampuran rezim hukum, concurrence of legal regimes. Penuntut umum telah melakukan kekeliruan fundamental dengan mencampur adukan rezim hukum pidana umum atau KUHP dan hukum cyber Undang-Undang ITE untuk mengadili produk jurnalistik. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, produk jurnalistik yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Penyiaran tidak dapat ditarik ke ranah pidana umum. Ketika penuntut umum mengabaikan batasan sektoral ini, dakwaan yang dihasilkan secara otomatis menjadi cacat hukum atau fatal flaw. 5.2. Hakikat produk jurnalistik, realitas publik bukan realitas pidana. Tayangan televisi seperti talk show atau berita cetak digital bukanlah sebuah kejahatan, melainkan manifestasi dari kebebasan pers yang dilindungi konstitusi. Produk jurnalistik memiliki karakteristik khusus. 1. Diproduksi melalui mekanisme sensor internal atau proses redaksional yang ketat. 2. Tunduk sepenuhnya pada kode etik jurnalistik. 3. Berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak atas informasi publik, public's rights to know. Secara akademis, pers bertindak sebagai the fourth estate atau pilar keempat demokrasi. Oleh karena itu, sebuah produk jurnalistik harus dinilai dengan parameter etik dan jurnalisme, bukan dengan kacamata hukum pidana normatif. 5.3. Pelanggaran due process of law dan mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Pers telah menyediakan jalur khusus, restoratif justice murni, jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi, pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pers, dan mediasi di Dewan Pers, pasal 15 ayat 2, huruf D Undang-Undang Pers. Dalam doktrin hukum pers, hak jawab adalah filter pidana. Jika mekanisme ini belum ditempuh, maka tindakan penuntut umum yang langsung memidanakan produk jurnalistik adalah tindakan yang prematur dan tidak sah. Penguat referensi hukum positif. Hal ini dipertegas oleh nota kesepahaman atau MOU antara Dewan Pers dengan Polri dan Kejaksaan Agung yang berlaku, yang menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat terkait produk jurnalistik harus dilimpahkan terlebih dahulu ke Dewan Pers untuk dinilai secara etik, bukan langsung disidik secara pidana. Penuntut umum jelas telah melanggar asas due process of law yang disepakati antar lembaga negara ini. 5.4. Batasan konstitusional dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Langkah mempidanakan pers ini secara nyata menabrak benteng putusan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU/21/2023 menegaskan secara konstitusional bahwa seluruh sengketa yang lahir dari pemberitaan pers wajib diselesaikan menggunakan mekanisme Undang-Undang Pers. Kriminalisasi langsung terhadap pers dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, jurisprudensi Mahkamah Agung atau putusan MA nomor 1608K/PIT/2005 dalam perkara majalah Tempo versus Tommy Winata. Mahkamah Agung menegaskan bahwa karya jurnalistik melekat prinsip itikat baik atau good faith untuk kepentingan publik. Oleh karena itu,
karya pers tidak dapat dinilai secara kaku dengan hukum pidana, dan undang-undang pers harus diposisikan sebagai payung hukum utama. 5. Dampak akademis dan sosial, ancaman chilling effect bagi demokrasi. Secara wawasan ilmiah hukum dan komunikasi, membiarkan dakwaan ini lolos akan menciptakan apa yang disebut sebagai chilling effect atau efek gentar. Jika setiap produk kritis jurnalistik diancam dengan pasal-pasal karet KUHP atau Undang-Undang ITE, maka akan terjadi sebagai berikut. 1. Kriminalisasi massal terhadap profesi jurnalis. 2. Sponsorship mandiri atau self-censorship yang berlebihan karena ketakutan sehingga pers kehilangan fungsi kontrol sosialnya. 3. Kemunduran ruang demokrasi di mana hukum digunakan sebagai alat pembungkaman atau legal harassment. Kesimpulan, menarik realitas jurnalistik ke dalam realitas pidana adalah langkah mundur dalam negara hukum. Karena penuntut umum melompati mekanisme wajib undang-undang pers dan melanggar asas lex specialis, maka dakwaan ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. C. Gugurnya unsur pidana secara keseluruhan. Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka surat dakwaan dari saudara penuntut umum menjadi kehilangan pijakan materialnya, cacat substansi, dan harus dibatalkan demi hukum. Null and void. Selanjutnya dilanjutkan oleh. Terima kasih Majelis. Melanjutkan. 6. Surat dakwaan tidak sah karena bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Perkara yang saat ini mendudukkan seorang Dr. Tifauzia Tiasuma menjadi terdakwa memunculkan pertanyaan besar mengenai supremasi hukum dan kebebasan berpendapat di Indonesia, mengkritisi dan mempertanyakan keabsahan dokumen persyaratan pejabat publik, berujung pada proses hukum yang syarat akan pelanggaran konstitusi, undang-undang hingga prosedural internal kepolisian. A. Mempermasalahkan dokumen publik adalah hak konstitusional, bahwa berdasarkan pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia. 1. Tindakan terdakwa dalam membaca, mengkaji dan menganalisa dokumen digital yang dimuat oleh Dian Sandi merupakan bentuk pengejawantahan dari hak konstitusional untuk mencari, memperoleh, dan mengolah informasi. Secara hukum dasar, setiap warga negara berhak mengkaji data atau informasi yang sudah menjadi konsumsi publik, apalagi telah dimuat oleh pihak lain, yang sengaja diperuntukkan oleh pemuat atau pengunduh untuk konsumsi publik. 2. Tindakan terdakwa dalam mengumumkan hasil pengkajiannya ke publik, baik melalui media sosial, pers atau seluruh digital lainnya atau saluran digital lainnya, dilindungi oleh frasa ini. Mengemukakan hasil pemikiran, analisa atau kesimpulan dari sebuah informasi adalah hak yang dijamin oleh negara untuk tujuan kebebasan berekspresi. 3. Terdakwa melakukan pengkajian dan penyampaian hasil tersebut dapat dipersamakan sebagai upaya diskursus publik. Dalam iklim demokrasi, kritik, analisis atau penyampaian temuan ke publik adalah cara warga negara berkontribusi pada pengembangan lingkungan sosial dan pengawasan sipil. Dengan demikian, tindakan terdakwa ini bersesuaian dengan frasa dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain daripada itu juga bersesuai dengan frasa untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jika penuntut umum berargumentasi sebaliknya, bahwa pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku bagi terdakwa karena mengandung niat jahat atau mens rea untuk mencemarkan nama baik pemilik dokumen ijazah, maka penuntut umum wajib menguraikan secara terperinci niat terdakwa ini. Artinya,
Surat dakwaan harus mengubah hal yang abstrak, niat di dalam pikiran, menjadi suatu yang konkret melalui uraian rangkaian perbuatan terdakwa. Uraian ini harus disampaikan dengan cermat bagaimana pengkajian tersebut dilandasi oleh itikat buruk dan kesengajaan untuk menyerang kehormatan secara spesifik. Karena uraian seperti ini tidak ada dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut harus dianggap kabur atau obskur libel dan harus dibatalkan. B. Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Setiap warga negara berhak mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi termasuk perihal ijazahnya Joko Widodo. Dalam konteks inilah terdakwa melakukan pengkajian itu. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP. Bila penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan terdakwa bukan dalam rangka kepentingan publik, maka hal ini harus diuraikan secara jelas, tepat dan cermat dalam surat dakwaannya. Kami, tim advokat terdakwa berpendapat bahwa tindakan terdakwa adalah demi kepentingan publik karena 3 hal sebagai berikut. 1. Status badan publik. Bahwa Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Komisi Pemilihan Umum KPU adalah badan publik yang menerima dana dari APBN. 2. Status dokumen. Bahwa ijazah yang digunakan sebagai persyaratan administrasi seorang pejabat publik bukan lagi dokumen privat, melainkan dokumen publik yang sifatnya terbuka dan diuji keabsahannya oleh masyarakat. 3. Pelanggaran KIP. Bahwa penolakan institusi terkait untuk membuka informasi ijazah tersebut, padahal sudah diminta secara resmi oleh masyarakat, merupakan pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang KIP Pasal 2 dan Pasal 4. Menyebarluaskan dan mempertanyakan informasi publik adalah hak yang dilindungi, bukan sebuah kejahatan. C. Pengabaian hak kekebalan hukum terhadap terdakwa sebagai saksi. Terdakwa dalam perkara ini sebetulnya berposisi sebagai saksi atas laporan Pendumas TPUA berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdakwa sebagai saksi memiliki kekebalan hukum. Sebagai saksi, seharusnya terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Menurut Undang-Undang AKUO, jika ada tuntutan hukum terhadap terdakwa sebagai saksi, maka proses hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dia saksikan mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. 3. Faktanya, penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya telah mengabaikan pasal ini dengan tetap memproses terdakwa adalah batal demi hukum yang mencerminkan adanya cacat prosedur. Atas dasar argumen dan fakta di atas, seharusnya penuntut umum menguraikan dalam surat dakwaan mengapa pengabaian hak kekebalan hukum ini tidak berlaku bagi terdakwa. Absennya uraian ini dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut harus dianggap kabur, obskur libel, dan harus dibatalkan. D. Cacat formil pada prosedur laboratorium forensik. Bahwa salah satu alasan mengapa perkara ini bisa dinyatakan lengkap atau P21 hingga bisa diserahkan untuk dituntut ke pengadilan ini adalah karena laporan dari laboratorium forensik Bareskrim Polri atas barang bukti ijazah yang telah menabrak aturan internal kepolisian, yakni Perkap Nomor 10 Tahun 2009. Syarat formal pemeriksaan laboratorium Pasal 84 Ayat 1 Perkap 10 Tahun 2009 mewajibkan adanya kelengkapan administratif. Namun proses ini dinilai cacat karena 1. Tidak ada laporan polisi LP. Pemeriksaan dilakukan saat kasus masih berstatus pengaduan masyarakat, bukan penyidikan. 2. Tidak ada BAP tersangka. Pemeriksaan terdakwa atau saksi belum rampung. Padahal BAP adalah syarat wajib sebelum uji lab 4. 3. Tidak ada berita acara penyitaan sesuai Pasal 1 butir 16 KUHP lama dan Pasal 1 butir 35 KUHP baru. Penyitaan hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, persidangan untuk pembuktian pro justisia. Faktanya, ijazah tersebut diuji tanpa mempertimbangkan ketentuan di atas. Bahkan, dokumen dikembalikan sebelum hasil diumumkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri pada tanggal 22 Mei 2025.
Dilanjutkan oleh rekan. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa tanpa pemenuhan syarat formil dan administrasi secara ketat, pihak lapor Polri memiliki kewajiban hukum untuk menolak dan mengembalikan permohonan pemeriksaan. Terlepas dari substansi hasil uji lab tersebut, baik berkesimpulan identik maupun non-identik adalah batal demi hukum. Berdasarkan rezim KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, KUHP 2025, sistem pembuktian pidana tunduk secara ketat pada doktrin exclusionary rule merujuk pada pembatasan legalitas bukti yang termaktub dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum secara otomatis kehilangan nilai pembuktiannya dan dianggap tidak ada. Kami ulangi, alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum secara otomatis kehilangan nilai pembuktiannya dan dianggap tidak sah. Konsekuensi logis dari gugurnya keabsahan alat bukti forensik tersebut adalah ketidak terpenuhinya syarat material pada berkas perkara. Oleh karena itu, perkara ini secara yuridis tidak layak untuk dinyatakan lengkap atau P21. Memaksakan perkara ini berlanjut ke tahap persidangan bukan sekedar cacat formil, melainkan sebuah pelanggaran fatal terhadap azas due process of law yang menjadi fondasi paradigma peradilan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pemisahan proses dari hasil fruit of the poisonous tree, argumen kami di atas menegaskan bahwa kebenaran material dari bukti fisik tidak ada artinya jika cara mendapatkan buktinya saja sudah melanggar hukum. Jika pohonnya beracun, prosedur ilegal, maka buahnya hasil lapor pun ikut beracun dan tidak boleh dihidangkan di persidangan ini. Penerapan exclusionary rule pasal 235 KUHP 2025, pasal ini merupakan jantung filter hukum dalam sistem pembuktian kita yang baru. Bukti lahir dari tindakan melawan hukum seperti penangkapan, penggeledahan atau penyitaan cacat hukum. Seperti dalam perkara pra peradilan Roy Suryo nomor 99 garing pidana titik pra garing 2026 PN Jakarta Selatan. Hingga uji forensik yang melanggar hukum dijamin melumpuhkan lewat pasal, kelumpuhannya lewat pasal ini. Gugurnya status P21, penuntut umum tidak bisa menerbitkan status berkas lengkap secara material jika bukti krusial di dalamnya didapat secara tidak sah. Menyeret kasus ini ke persidangan bermodal bukti tidak sah seharusnya tidak bisa diterima oleh pengadilan ini. Need on one click fair clad. Ya, sorry. Fondasi due process of law pasal 1 KUHP 2025, pasal pertama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini secara paradigmatik mengatur bahwa hukum acara pidana diciptakan untuk membatasi kewenangan aparat secara konstitusional dan memastikan seluruh tahapan hukum berjalan adil dan prosedural. Kami bacakan ke-8, kesimpulan dan permohonan. Petitum. Berdasarkan keseluruhan uraian analisis yuridis di atas, tim advokasi atas nama terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Peradilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan celah dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokasi terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor Rek PDM 133 garing M1 titik 1 titik 14 garing EO titik 2 garing 06 garing 2026 Akuo.
menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 133-M.1.14/EO.2/06/2026 tidak dapat diterima atau need on public parliament. Karena gugurnya hak menuntut akibat pencabutan pengaduan dan pelanggaran imunitas saksi. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, null and void, dikarenakan kabur, tidak cermat, dan melanggar asas legalitas obscure legal. 5. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Dr. Tifauziah Tiasumah dihentikan. 6. Memulihkan nama baik, kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat terdakwa Dr. Tifauziah Tiasumah pada keadaan semula. 7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta, 9 Juli 2026, tim advokat Dr. Tifa, Dr. Andes Abdullah Al-Kateri, SH MBA, dan kawan-kawan. Terima kasih, mulia. Itu ya, sudah dibacakan lengkap untuk perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Bapak ada soft copy? Ada ya? Kepada penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan pendapat di persidangan hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Cukup ya, sama ya, 1 minggu, 1 minggu. Izin yang mulia, izin apabila diperkenankan kami meminta waktu 2 minggu yang mulia. Dikarenakan bukan tidak menghormati persidangan di Jakarta Timur ini yang mulia, namun kami tim juga ada persidangan Prapit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk minggu depan 1 minggu yang mulia. Sebentar. Bagaimana nih penuntut umum? Minta 2 minggu. Kami menetapkan 1 minggu karena sama gitu ya. Jadi tetap di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 untuk pendapat penuntut umum atas perlawanan dari tim advokat terdakwa, gitu ya. Persidangan dimulai pukul 9 sama, begitu ya terdakwa ya. Sidang ditunda hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 9.00 untuk acara persidangan pendapat dari penuntut umum atas perlawanan dari tim advokat terdakwa. Gitu ya, cukup ya, sidang selesai ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim bersiap meninggalkan ruang persidangan.